Gai Ahmad Jazuli. Sejarah KH. Ahmad Jazuli pendiri Al-Falah Ploso, rintis pesantren hingga perlawanan dengan Belanda dan Jepang. Mendengar nama Ponpes Al-Falah Ploso, kita langsung mengingat KH. Ahmad Jazuli Otsma, pendiri PP Al-Falah Ploso Kediri yang mempunyai julukan Sang Blawang Pewaris Keluhuran. Nama asli beliau adalah Mas Ong. Julukan tersebut diberikan oleh KH Zainuddin. Kelak di kemudian hari ia lebih dikenal dengan nama KH Ahmad Jazuli Otsman, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri. Diam-diam KH Zainuddin memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari Ploso itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Mas'ud memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok. Ko, andang ning pondok. Kulom boten gadah sangu, pake. Jawab Mas'ud ayo, cow. Besok ko arep dadi blawon, Mas'ud yang tidak mengerti apa artinya blawon, hanya diam saja setelah 3 kali meminta. Barulah Mas'ud menurut perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah, Mas'ud kerap mendapat julukan blawong. Ternyata blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si blawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Bawijaya. Alunan suaranya mengagumkan. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala blawong sedang berkicau. Semua menyimak suaranya. Seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Ia lahir di awal abad 19, tepatnya tanggal 16 Mei tahun 1900 M. Ia adalah anak Raden Mas R. Otsman, seorang onder distrik penghulu kecamatan. Sebagai anak bangsawan, Mas'ud beruntun karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SN, MULO. HES bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi STOVIE Fakultas Kedokteran OI sekarang di Batavia. Belum lama Mas'ud menempuh pendidikan di STOVIE, tak lama berselang Pak Naib. Demikian panggilan akrab RM. Otsman kedatangan tamu. KH Maruf Kedumlo yang dikenal sebagai murid Kiai Kolin, Bangkalan Madura. Pundi Mas'ud? Tanya Kiai Maruf. Ke Batavia. Dia sekolah di jurusan kedokteran. Jawab ayah Mas'ud. Saen Mas'ud dipun aturi wangsul. Lareniku ingkang paroyogi dipun lebetakan pondok sebaiknya ia dipanggil pulang. Anak itu cocoknya dimasukkan ke pondok pesantren, kata Kiai Maruf. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia meminta Mas'ud untuk pulang ke Ploso, Kediri. Sebagai anak yang berbakti, ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar Karasidenan Kediri. Mas'ud mengawali rihlah ilmiahnya dengan di pesantren Gondang Lagi Nganjuk yang diasuh oleh KH Ahmad Sholet. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab Jurumiyah yang berisi gramatika Arab dasar Nahu selama 6 bulan. Setelah menguasai ilmu Nahu, Mas'ud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu, kemudian memperdalam pelajaran tashrifan ilmu syarh selama setahun di Pondok Sono Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih, Nganjuk yang diasuh KH Abdul Rahman. Hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh KH Ali Imran di Mojosari, Nganjuk yang pada waktu itu diasuh oleh KH Zainuddin. Kiai Zainuddin Mojosari dikenal banyak melahirkan ulama besar, di antaranya adalah KH Abdul Wahab Hasbullah pendiri RAU dan Rais Am setelah KH Hashim Asy'ari. Mas'ud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok, kemudian mukim di Langgar Pucung Musalai yang terletak tidak jauh pondok. Selama di pondok Mojosari, Mas'ud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan. Dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu rata-rata Rp10 setiap hari. Ia hanya makan 1 lepak piring kecil dengan lauk pauk sayur ontong jantung pisang atau daun luntas yang diolaskan pada sambal keluak. Sungguh jauh dikatakan nikmat apalagi lezat.
Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naip Utsman, ayah tercinta, meninggal. Untuk menopang biaya hidup di pondok, Mas'ud membeli kitab-kitab kuning yang masih kosong. Lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil semacam Fathul Qorib, ia jual 2,5 rupiah. Seringgit, hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah sempat mondok di Mojosari, Mas'ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di Mekah. Jazuli, demikian nama panggilan namanya setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alamah Al-Alaidrus di Jabal Hindi. Namun, ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang diperakasai Pangeran Abdul Aziz Ar-Su'udi. Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Sampai akhirnya Jazuli dan kawan-kawannya itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Mas'ud kemudian pulang ke tanah kelahirannya, Ploso, dan hanya membawa sebuah kitab yakni Dalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, tahun 1923, ia meneruskan nyantri ke Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadits di bawah bimbingan langsung Hadiratul Syekh Hasyim Asy'ari. Tatkala Jazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke Hasyim Asy'ari untuk belajar, Hadratus Syekh sudah tahu siapa Jazuli yang sebenarnya. "Kamu tidak usah mengaji, mengajar saja di sini, ya." Jazuli kemudian mengajar tafsir Jalalain, masukkan teks. Bahkan ia kerap mewakili Tebuireng dalam bahsul masail seminar yang diselenggarakan di Keneh, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Tremas yang diasuh Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Tak berapa lama kemudian ia pulang ke kampung halaman, Ploso. Sekian lama Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga, telah penuh, saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan ke masyarakat. Merintis pesantren Al-Falah Ploso. Pada pertengahan tahun 1924, dengan satu masjid dan seorang santri bernama Muhammad Komar, yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri, Haji Jazuli mulai merintis pesantren. Beliau meneruskan pengajian untuk anak-anak desa sekitar Ploso yang sudah dimulainya dengan pulang pergi sejak masih berada di Karangkates. Jumlah murid pertama yang ikut mengaji kurang lebih 12 orang. Di penghujung tahun 1924 itu seorang santri Tremas bernama Abdullah Hisyam asal Kemayan 3 km selatan Ploso datang bertamu kepada Haji Jazuli sambil membawa salam dan surat-surat dari sahabat lamanya. Akhirnya, Hisyam melanjutkan belajarnya kepada Kiai Jazuli yang memang sudah dikaguminya semenjak di Tremas. Berbekal tekad yang kuat, pada tanggal 1 Januari tahun 1925 Kiai Jazuli mengajukan surat permohonan pemantauan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah. Karena madrasah tersebut belum punya gedung, maka tempat belajarnya menggunakan serambi masjid. Inilah awal keberangkatan Haji Jazuli menjadi seorang kiai di usia yang masih muda 25 tahun. Cerita tentang berdirinya madrasah sudah terdengar di kalangan yang lebih luas hingga satu demi satu santri berdatangan dan menetap di Ploso. Ridwan Syakur, Bailow, dan Korme, ketiganya dari Sendang Gringging ditambah Siari dan Berkah dari Ngadilui, merupakan santri-santri pertama yang menetap. Suasana sudah terasa ramai dan masjid pun terasa sesak yang menimbulkan permasalahan baru yaitu mendesaknya pengadaan ruang belajar yang memadai. Direncanakanlah pembangunan sebuah gedung madrasah. Dengan segenap tenaga, pikiran dan jerih payah yang tak ternilai, Kiai Jazuli keliling desa guna mengumpulkan dana untuk pembangunan tersebut. Beliau harus mengayuh sepeda berpuluh-puluh kilometer sampai ke Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan terkadang ke Blitar.
Namun tak sia-sia banyak hartawan dan dermawan mengulurkan tangan, sehingga pembangunan segera bisa dilaksanakan. Dipimpin oleh seorang tukang bangunan bernama Hasan Hadi, seluruh santri bahu-membahu bergotong royong. Begitu juga Kai dan Ibu Nyai. Sampai pembangunan sudah layak untuk ditempati. Tinggallah semen untuk lantai yang tak terjangkau oleh danau. Tak ada rotan akar pun jadi, maka dipakailah batu bata merah untuk lantainya. Sehingga madrasah yang berlokasi di depan masjid dan terdiri dari dua lokal itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang Madrasah Merah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1927. Konon KH Hashim Asy'ari berkenan hadir pada acara selamatan syukuran pembangunan madrasah tersebut, suatu peresmian yang sangat sederhana. Banyaknya santri yang menetap sudah tak tertampung lagi di masjid, sehingga timbullah permasalahan lagi, yaitu pengadaan asrama pondok tempat bermukim bagi para santri. Maka pada tahun berikutnya, tahun 1928, dibangunlah asrama pertama yang diberi nama pondok di Darussalam. Yang disusul pada tahun berikutnya dengan pembangunan pondok Secahaya yang semula diperuntukkan sebagai tempat mujahadah bagi para santri. Pada tahun 1939 dibangunlah Komplek Andayani, sebuah asrama berlantai 2 dilengkapi sebuah mushola di depannya. Dengan tersedianya asrama D, C dan kini A beserta mushola yang merupakan hak milik pondok pesantren, diharapkan santri dapat tentram mengikuti pengajian dan kegiatan-kegiatan belajar lainnya. Pada akhir masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1941, kantor Kenaiban diputuskan untuk pindah ke Mojo 6 km utara Ploso. Tentu saja perpindahan tersebut meninggalkan kekayaan yang berharga, di antaranya sebuah masjid, pendopo Kenaiba, rumah-rumah, dan tanah pekarangan yang cukup luas. Untuk dapat memiliki kekayaan tersebut, pihak pondok diminta untuk menyediakan tanah pengganti di Mojo. Untuk itu pondok mengeluarkan biaya 71 gulden Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, mengetahui bahwa Kiai Jazuli adalah orang yang mempunyai pendidikan umum yang cukup tinggi dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan formal yang berkaitan dengan administrasi. Diangkatlah beliau sebagai sancot camat, dan dengan paksa pula beliau diharuskan mengganti sarung, kopion, dan surbannya dengan celana pendek, topi dan sepatu. Jepang beranggapan beliau adalah kiai, seorang tokoh informan yang bisa dipakai untuk propaganda 3E dengan semboyan. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Beliau menjalankan kemauan Jepang dengan alasan bid darurat. Sebab jika beliau tak mau, Jepang menjadi curiga, bahkan tak segan-segan membunuhnya seperti yang dilakukan terhadap banyak kiai waktu itu. Bila hal itu terjadi, yang rugi bukan Kiai Jazuli pribadi atau keluarganya saja, akan tetapi umat Islam. Bukankah pondok yang tengah dirintisnya setapak demi setapak mengalami kemajuan? Akan tetapi dalam tugas-tugasnya di tengah masyarakat, Kiai Jazuli menyampaikan dakwah Islam bukan dakwah Jepang. Diajaknya rakyat untuk tetap bersabar dan tidak putus asa menghadapi cobaan pahitnya di jajan. Diajaknya rakyat untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah yang kuasa, agar pertolongan Allah segera datang. Dari Sancok beliau dipindah tugaskan ke Pare, sebagai Ketua Parlemen Ketua DPR di TK2. Setiap pagi beliau sudah dijemput dengan kendaraan untuk menjalankan tugas dan baru diantar pulang menjelang maghrib. Dalam kesibukan seperti itu beliau tetap berusaha agar dapat mengajar ngaji di tengah santri-santrinya. Maka setelah istirahat sejenak selepas maghrib beliau mengajak para santri berkumpul di masjid. Ternyata perlakuan Jepang terhadap Kiai Jazuli dengan cara-cara di atas belum dianggapnya cukup. Puncaknya adalah dimasukkannya beliau ke dalam daftar kamikas pasukan berani mati. Kiai yang sangat disayang dan dibutuhkan oleh umat itu kini akan diambil oleh Jepang untuk diserahkan nyawanya begitu saja kepada tentara sekutu. Oleh karena itu Saidu Siro Lurah Pondok Pertama merasa tak tega melihat perlakuan Jepang yang biadab ini. Pemuda Tulungagung ini tampil dengan berani untuk mewakili Kiai, gurunya yang diagungkan.
Dia rela nyawanya melayang sebagai tumbal dan demi keselamatan pimpinan pondok pesantren. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat dan angkat kaki dari Indonesia. Alhamdulillah, selamatlah Kiai Jazuli dari kamikaze. Kegiatan pondok yang sempat terganggu di zaman Jepang kini telah berakhir, penyempurnaan-penyempurnaan di bidang kurikulum dapat terus dilakukan. Gaung kemajuan Al-Falah semakin menyebar ke kalangan yang lebih luas, sehingga jumlah santri melonjak menjadi kurang lebih 400 orang dalam waktu sekitar 2 tahun. Tahun-tahun 1948, Belanda melancarkan agresi militer, sehingga para santri ikut berjuang mempertahankan agama dan negara. Bahkan 2 orang dari santri Ploso gugur di medan juang sebagai syuhada bunga bangsa. Selama 2 tahun pula pondok Ploso sepi tanpa santri dan kosong. Dari pengajian yang tersisa hanya 5 orang santri yang sudah bertekad hidup dan mati di pondok. Mereka itu adalah Zainuddin dari Kebumen, Mas'uddin dari Yogyakarta, Khalil dari Solo, Kholik Dovir dari Kediri, Romli dari Trenggalek. Tahun-tahun 1950 situasi kembali aman dan kegiatan pondok diaktifkan kembali. Zainuddin Kebumen diangkat sebagai lurah pondok yang bertugas mengelola jalannya roda pendidikan setelah masa-masa agresi. Sedangkan 5 orang temannya yang di masa agresi tetap tinggal di pondok diangkat sebagai pengurus-pengurus lain. Berangsur-angsur para santri kembali ke pondok setelah mengalami libur panjang selama 2 tahun. Jumlah santri 400 orang sebelum agresi sudah datang. Bahkan terus bertambah dengan datangnya santri-santri baru secara berangsur-angsur. Kepadatan warga mulai terasa lagi di pondok Al-Falah, sehingga perluasan harus segera diwujudkan. Maka pada tahun 1952 Kiai Jazuli beserta segenap para santrinya membangun sebuah asrama yang diberi nama Komplek B Al-Bada. Memasuki usianya yang ke-25 tahun di tahun 1950-an, sejalan dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas gedung, peralatan dan sebagainya. Maka perbaikan dan penyempurnaan juga ditingkatkan di bidang sistem pendidikan seperti kurikulum, metode interaksi, dan lain-lain. Penyempurnaan tersebut diarahkan berkiblat kepada sistem Tebuiran pada tahun 1923, suatu sistem yang dikagumi dan ditimba oleh Kiai Jazuli selama mondok di sana pada tahun 1923. Maka sistem belajar mengajar di Al-Falah ini terus berlangsung dengan berpedoman kepada sistem Tebuireng hingga sekarang. Tak berlebihan bila dikatakan bahwa pondok Al-Falah adalah duplikat monumental dari pondok Tebuireng di masa KH Hasyim Asy'ari tahun 1923. Kiai Jazuli rupanya mempunyai prinsip yang kokoh dan sangat yakin kepada sistem salafiyah yang dipilihnya, sehingga beliau tetap konsisten untuk melestarikannya. Dan ternyata Kiai Jazuli tidak salah pilih, sebab sistem salafiyah tetap punya pendukung dan penggemar di kalangan umat Islam. Begitulah kenyataannya sekitar tahun-tahun 1960-an santri terus meningkat, sehingga fasilitas gedung yang ada sudah tak menampung lagi. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1957 dibangun 2 unit bangunan asrama yang diberi nama Komplek G. Al-Ghazali dan Komplek H. Hasanuddin. Begitu seterusnya 5 tahun berikutnya pondok terasa sesak lagi dan dibangunlah Komplek A. Al-Azhar pada tahun 1962. Pondok Al-Falah semakin anggun dengan bangunan-bangunan yang sudah berderet seiring dengan wibawanya yang makin dirasakan oleh masyarakat luas. Pengaruh pondok yang dihuni oleh 600 orang santri ini semakin kuat di tengah-tengah masyarakat Abangan Ploso. Gangguan-gangguan pihak luar yang ditujukan kepada pondok pun berangsur-angsur berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Masyarakat sudah rata-rata menunjukkan sikap simpati dan berduyun-duyun menyekolahkan anaknya ke pondok yang mendorong dibukanya Madrasah Lailiyah Malam Kusuf untuk anak-anak kampung sekitar yang didirikan pada tahun 1957 tahun 1958. Sampai di akhir hayat KH
Ahmad Jazuli Utsman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada santri-santrinya saat memasuki usia senja. Kiai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam Tasawuf secara periodik setiap malam Jumat bersama KH Abdul Majid dan KH Munzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadhah yang beliau amalkan memang sangat sederhana, namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Thariqah Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar anak thariqah Talim wa Ta'alum, dawuh beliau berulang kali kepada para santri. Pasangan KH Jazuli dengan ibu Nyai Rodlian dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Siti Azizah meninggal di usia 1 THE. Hadzik meninggal di usia 9 BLN. KH Zainuddin Jazuli. KH Nurul Huda Jazuli. KH Hamim Jazuli Al-Gusmin. KH Fuad Mun'im Jazuli. Mahfudz meninggal di usia 3 THM. Makmun meninggal di usia 7 BLN. KH Munif Jazuli Alm. Ibu Yai Haji Lailatul Badriyah Jazuli. Su'ad meninggal di usia 4 BLN. Hadratus Syekh KH Aib Jazuli Utsman menghadap kepada Yang Kuasa pada jam 15.30 WIB hari Sabtu Wage 10 Januari tahun 1976 bertepatan dengan 10 Muharram tahun 1396. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaiban, Ploso, Kediri. Konon, sebagian anak-anak kecil di Ploso saat menjelang wafatnya KH Jazuli melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian sang Blawong yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Beliau wafat tanpa meninggalkan apa-apa berupa harta benda, sawah, ladang ataupun emas permata. Tetapi sebuah pondok pesantren Al-Falah telah melebihi segalanya. Sukses besar mencetak putra-putrinya menjadi manusia-manusia soleh-soleha, akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri di alam barzat dan di akhirat. Masih ditambah lagi dengan ilmu manfaat yang beliau tinggalkan akan mengalirkan pahala terus-menerus, jauh lebih deras dari aliran sungai Brantas sepanjang masa. Ketiga perkara itu telah diraih dengan gemilang oleh Kiai Jazuli berupa ilmu manfaat, anak soleh yang akan selalu berdoa dan amal jariah berupa Al-Falah yang kian mega.